seperti diketahui bahwa seorang laki-laki dewasa mampu membuat sperma. Seorang wanita dewasa mampu membuat sel telur atau ovum. Sperma dan ovum tadi terbuat dari bahan-bahan zat yang disebut zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Bahan-bahan tadi berasal dari makanannya. Dengan demikian maka dari makanan tersebut akan terbentuklah sperma dan ovum. Bila keduanya bertemu maka terjadilah pembuahan. Hasil pembuahan tadi akan turun masuk ke dalam rahim, nempel di dalam rahim, dan akan melekat pada dinding rahim seperti halnya lintah mendekat pada tubuh manusia. Di situ dia menyedot darah, dan dari darah itulah dia mendapatkan zat-zat gizi dari darah ibu. Dengan zat-zat gizi tadi, si hasil pembuahan tadi akan tumbuh berkembang menjadi janin. Kemudian tumbuh lagi berkembang, akan jadi alaqah, mudghah, dan sebagainya. Kemudian akan tumbuh berkembang menjadi bayi yang siap untuk dilahirkan. Setelah 9 bulan bayi lahir. Setelah bayi lahir, kemudian si bayi tersebut akan menjadi anak. Setelah menjadi anak, kemudian menjadi anak usia sekolah. Dan semuanya itu tumbuh berkembang karena mendapatkan makanan. Kemudian si anak usia sekolah tadi tumbuh menjadi remaja kemudian menjadi dewasa muda, kemudian menjadi dewasa muda, kemudian menjadi dewasa. Mampu lagi di situ membuat sel telur pada wanitanya, pada laki-laki membuat sel sperma, terjadi lagi pertemuan sehingga manusia terus berkembang menjadi manusia di seluruh alam yang ada di alam ini. Ya. Nah, semua itu berkat adanya zat-zat gizi yang ada dalam makanannya. Makanan kita terbagi dua, dari tumbuhan dan dari hewan. Hewan mendapatkan bahan-bahan pembentuk tubuhnya dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhan itu mendapatkan bahan-bahan pembentuk tubuhnya dari saripati yang ada di dalam tanah. Jadi pada prinsipnya semua makhluk hidup itu termasuk manusia berasal dari saripati yang ada di dalam tanah. Maha benar Allah dengan firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia itu diciptakan dari saripati yang ada dalam tanah. Puasa itu yaitu tidak makan dan tidak minum selama 14 jam. Dan di situ terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh manusia yang harus diantisipasi dengan makanan. Makanan yang kita makan itu susunannya harus benar. Setiap hari kita sholat, setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dan banyak itu 27 kali kalau tanpa salat tahajud. Yang artinya adalah tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 2, di halaman 2-nya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk tentang makan itu banyak di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Abasa 24-28, dalam Yasin 72, surat Al-A'raf 31, surat Toha 81, surat Al-Baqarah 108. Pola makan kita akan menjadi benar bila kita mengikuti ayat-ayat tersebut yang menunjukkan komposisi bahan makanan menyusun menu, di mana makanan tadi tidak boleh berlebihan melampaui batas. Ya. Nah, dalam surat Abasa, artinya hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Tadi saya katakan bahwa yang harus diperhatikan adalah komposisi bahan makanan penyusun menu. Ya. Kemudian ayat 25-nya mengatakan, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Ini ditafsirkan sebagai minum kita harus cukup. Dan itu sulit pada saat sahur. Ya. Usahakan kita dapat 10 gelas sehari. Ya. Kemudian ayat 26 mengatakan, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Dibelah itu bukan digergaji ya, tapi disanggul.
karena akan ditanami dengan tanaman yang harus kita makan. 27-nya terjemahnya adalah lalu di bumi kami tumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu bahasa Arabnya habba, terdiri dari padi-padian dan kacang-kacangan. Contoh padi-padian adalah nasi. Ingat ya, nasi itu diperintah oleh Allah, jangan dihindari. Kemudian termasuk padi-padian juga jagung. Gandum termasuk padi-padian, tetapi tidak tumbuh di negara kita. Kemudian harus ada padian, juga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangannya harus merupakan sumber protein nabati. Jadi walaupun namanya kacang, kacang panjang dan kacang buncis tidak termasuk dalam yang dimaksud di sini, karena itu hanya sayuran saja. Jadi yang termasuk adalah kacang kedelai, contohnya tahu atau tempe, atau kecap. Bisa juga kacang merah atau kacang tanah. Tolong nanti dalam susunannya selain tadi ada nasi, juga harus ada kacang-kacangan, tapi kacang-kacangannya satu macam saja. Kemudian ayat berikutnya ada anggur dan sayur-sayuran. Anggur itu adalah buah yang berair banyak. Buah tersebut, buah yang berair banyak adalah ciri dari buah yang rendah energinya. Setara dengan anggur adalah apel, semangka, jeruk, belimbing, melon, pir, anggur, tomat, pepaya. Ya. Di situ kaya sekali dengan vitamin buat kulit. Kalau tanpa buah, rasanya kulitnya cepat kering, cepat kusam, cepat keriput. Kemudian di situ juga butuh serat, jadi jangan sampai dibuang seratnya dengan cara menjusnya, karena serat tadi akan mempermudah ke belakang. Kemudian harus ada sayur-sayuran. Nah, artinya harus ada aneka sayuran, jangan hanya satu macam saja kalau sayuran itu. Jadi ada 4, ada nasi, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan harus ada buah-buahan. Kemudian dalam surat Yasin, saya baca terjemahnya aja. Kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Sebagiannya dijadikan tunggangan dan sebagian lagi untuk mereka makan. Jadi harus ada sumber protein hewani. Di sini contohnya daging, tapi dalam surat An-Nahl 14 disebutkan juga ikan. Nah, tolong itu dipilih satu macam. Pada ibu-ibu ini ada penghematan waktu masak. Kalau sudah ada daging, ikan, ayam, telur tidak usah. Pada saat kita saum, yaitu tidak makan, tidak minum selama 14 jam, itu tubuh beraksi ya terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, ada kesulitan bagi kita juga menyesuaikan karena makan hanya 2 kali, yaitu makan sahur dan makan buka. Nah, ketika itu tubuh akan kekurangan energi. Tubuh akan menggunakan cadangan energi, yaitu lemak dalam tubuh kita akan dipakai. Akibatnya berat badan akan turun. Di minggu pertama sampai 1,5 kilo itu per minggu. Minggu kedua turun 1 kilo. Minggu ketiga 0,5 kilo udah bagus, karena tubuh mulai menurunkan metabolismenya. Minggu keempat insya Allah tidak akan turun. Minggu kelima naik 3 hari 4 kilo. Ya, jadi berat badan akan naik lagi. Dengan demikian maka bagaimana cara ngatur makannya supaya perubahan-perubahan itu terlalu drastis. Dan bahan-bahan makanan penyusun menu harus tetap mengikuti perintah Allah tadi yang sudah disebutkan. Di dalam ilmu gizi disebut 4 sehat. Urutan berbuka kita ikuti cara Rasul. Membatalkan saum harus dengan Rasul membatalkan dengan rutob, yaitu kurma basah. Kalau rutob tidak ada dengan tamar, kalau kurma kering, kalau tamar tidak ada dengan air. Ya, jadi batalkanlah saumnya dengan buah berair banyak. Setara dengan rutob. Kenapa saya tidak bisa mengharuskan rutob? Susah dapatnya dan awis harganya gitu, mahal ya. Tapi bisa diganti dengan buah berair banyak, dikunyah dengan lembut. Ya, atau di blender. Kalau tidak punya mesin blender, punya gigi, di blender di mulut aja. Setelah itu baru kita minum. Selesai minum kita masuk ke kewajiban kedua, yaitu sholat. Jarak antara buah, jadi tadi setelah buah itu baru minum kita ya, lalu wudhu, lalu sholat. Nah setelah itu
kita baru makan nasi. Lengkap lauk pauknya, ada protein hewani, protein nabati, dan sayur. Buah sudah makan duluan tadi. Bagi mereka yang tidak mau naik lagi berat badannya, stop setelah itu. Kecuali minum sekitar 4-5 gelas lagi. Tetapi kalau yang mau naik, silakan makan apa saja. Silakan makan. Ketika makan sahur, waktunya mepet. Ya. Jadi harus hati-hati dengan imsak. Segerakan makan nasi, lengkap lauk pauknya. Setelah itu baru makan buah. Nah, karena 4 sehat, tadi ada protein hewani, protein nabati, sayur, dan nasi, itu hanya 2 kali, boleh ditambahkan susu. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika minggu kelima, berat badan naik lagi, luar biasa naiknya, bahkan dalam 1 minggu bisa melebihi berat badan sebelum sahur. Mencegah itu segerakan saum sawal. Di hari kedua, segerakan saum sawal. Dapat 3 hari dulu aja, sudah alhamdulillah naiknya tidak akan terlalu berat. Tahan tubuh ketika saum akan tetap kuat. Luar biasa sekali, asal kita memperhatikan komposisi bahan makanan penyusun menu. Luar biasa sekali, dengan makanan yang saya sebut tadi dalam surat Abasa, itu daya tahan tubuh luar biasa akan tinggi sekali, asal cukup minum. Dan sempatkan juga kita harus membuat vitamin D yang aktif, yaitu dengan cara berjemur. Berjemur itu silakan dilakukan pada jam 8, jangan lebih dari jam 10 lah. Sinar ultraviolet terlampau bisa menyebabkan gangguan. Jadi mulailah jam 8, cukuplah 1/4 jam sampai setengah jam, sampai setengah 9 juga cukup. Tidak usah terlalu berlama-lama ya. Tapi jangan terlalu siang karena sinar ultraviolet tidak begitu bagus. Dan nggak usah khawatir lah dengan sakit, insya Allah tidak akan apa-apa asal komposisi bahan makanan penyusun menunya benar.